semuanya, kami dari Mathematics Study Club berkolaborasi bersama Math-Edu Study dan kelompok ilmiah matematika. Nah, kali ini kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai operasi baris elementer. Di dalam video pembelajaran ini terdapat beberapa penjelasan seperti big idea, challenge, guiding question, guiding research, guiding activity, dan juga assessment. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu operasi baris elementer. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi, kita ketahui dulu ya tujuan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa secara kritis mampu mengoperasikan operasi baris elementer. Yang kedua, mahasiswa secara kritis mampu melakukan eliminasi Gauss. Yang ketiga, mahasiswa secara kritis mampu melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang keempat, mahasiswa secara kritis dan kreatif mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan konsep sistem persamaan garis. Nah, untuk big idea-nya silahkan disimak ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah pada sistem persamaan linier tidak hanya untuk 2 variabel dan 3 variabel. Sistem persamaan linier dapat digunakan untuk n variabel. Sebagai contoh, optimalisasi waktu dalam produksi bakpia Patok Jaya 25 yang telah diteliti oleh Arifin pada tahun 2012. Dalam proses produksinya, ada beberapa tahapan yang perlu dilewati, yang meliputi proses penggilingan kacang hijau, proses pengayakan tepung, proses perendaman kacang hijau, proses pencampuran adonan, proses pengepresan kacang hijau, proses pengukusan kacang hijau, proses pengepresan adonan, proses pemisahan kulit kacang hijau, proses penggilingan kacang hijau, proses pembentukan kulit bakpia, proses pendinginan, proses pembungkusan adonan kacang hijau, proses pemanggangan, dan proses pengepakan. Semua ini dapat dimodelkan secara matematika dan dapat dicari optimasi waktu sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Untuk essential question-nya, yang pertama, apakah bisa menyelesaikan masalah sistem persamaan linier untuk n variabel? Jika bisa, bagaimana prosedur untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linier untuk n variabel? Nah, untuk menjawab essential question sebelumnya, di sini kami punya challenge nih, di mana kalian membuat sistem persamaan linier minimal 4 variabel. Lalu kalian tentukan himpunan penyelesaiannya dan kalian kembangkan secara berkelompok ya. Guiding Research 1. Augmented Matrix. Sebuah sistem persamaan linier yang terdiri dari M persamaan linier dengan n variabel akan dituliskan sebagai berikut. A11x1 plus A12x2 plus bla 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 plus A1n xn sama dengan B1. A21x1 plus A22x2 plus bla 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 plus A2n xn sama dengan B2. Dan seterusnya sampai AM1x1 plus AM2x2 plus bla 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 plus AMnxn sama dengan Bn. Jika kita telusuri, maka persamaan di atas akan membentuk matriks. Matriksnya seperti di atas ya. Nah, matriks ini dinamakan augmented matrix. Yang selanjutnya, operasi baris elementer. Metode dasar untuk memecahkan sistem persamaan linier adalah mengganti sistem yang diberikan dengan sistem baru yang mempunyai penyelesaian yang sama dengan pemecahan yang lebih sederhana. Untuk mendapatkan bentuk SPL yang baru dari SPL yang diketahui dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa operasi baris elementer atau yang kita sebut OBE sebagai berikut. Yang pertama, menukar posisi 2 buah persamaan atau 2 baris augmented matrix. Yang kedua, menambah sebuah persamaan atau baris augmented matrixnya dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Yang ketiga, mengalihkan sebuah persamaan atau baris augmented matrixnya dengan sebarang konstanta tak nol.
3 operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL. Yang pertama, untuk XPL mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol, sedangkan untuk matriks mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Untuk yang kedua, menukar posisi 2 persamaan sebarang, dan yang untuk matriks menukar posisi 2 baris sebarang. Nah, langkah yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya, dan yang untuk matriks menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Guiding question 1. Dipunyai augmented matrix sebagai berikut. Matriks berordo 2x3 dengan entry 275 min 139. A. Lakukan operasi penukaran posisi baris kedua dan baris pertama. Nah, untuk langkah yang A, kita tukar posisi baris kedua dan baris pertama. Yang awalnya baris kedua menjadi baris pertama, sehingga menjadi min 1, 3, 9, 2, 7, 5. Langkah yang B, berdasarkan hasil dari A, lakukan operasi mengalihkan baris pertama dengan bilangan min 1. Nah, hasil dari A tadi, kita kalikan min 1 untuk baris pertamanya. Berarti min 1 dikali min 1, 1, 3 dikali min 1, min 3, 9 dikali min 1, min 9. Sehingga matriksnya menjadi 1, min 3, min 9, 2, 7, 5. Kemudian langkah yang C, berdasarkan hasil dari B, lakukan operasi menambahkan min 1 kali baris pertama ke baris kedua. Nah, berdasarkan hasil yang B tadi, kita lakukan R2 plus min 1 R1. R2 berarti 2 plus min 1 R1. Min 1 kali 1, min 1. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian R2 7 plus min 1 R1. Min 1 dikali min 3 plus 3. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian 5 ditambah min 1 dikali min 9, 9. Jadi 5 ditambah 9 sama dengan 14. Sehingga matriksnya menjadi 1, min 3, min 9, 0, 10, 14. Guiding question 2. Dipunyai augmented matrix sebagai berikut. Matriks berordo 3 kali 4 dengan entry 3, 5, min 2, 7, 1, 0, 4, min 8, 2, min 1, 0, 11. Langkah yang pertama, lakukan operasi penukaran baris kedua dengan baris pertama. Nah, kita tukar ya baris kedua dengan baris pertama, sehingga matriksnya menjadi 1, 0, 4, min 8, 3, 5, min 2, 7, 2, min 1, 0, 11. Kemudian, yang kedua, berdasarkan hasil dari A, lakukan operasi mengalihkan baris ketiga dengan bilangan 3. Nah, kita kalikan baris ketiga dengan 3, sehingga diperoleh 1, 0, 4, min 8, 3, 5, min 2, 7, 6, min 3, 0, 3, 3. Langkah yang selanjutnya, berdasarkan hasil dari B, lakukan operasi menambahkan 3 kali baris pertama ke baris kedua. Atau kita dapat tulis R3 plus 3 R1. R3 yang awalnya 6 ditambah 3 kali R1. R1-nya 1, jadi 6 ditambah 3 kali 1, 3 sama dengan 9. Kemudian min 3 dikali 0, 0. Berarti min 3 ditambah 0, min 3. 0 ditambah 3 kali 4, 12. 0 ditambah 12, 12. 3 tambah 3 kali min 8, min 24. 3 dikurangi 24 sama dengan 9. Sehingga hasil akhirnya 1, 0, 4, min 8, 3, 5, min 2, 7, 9, min 3, 12, 9. Nah, yang selanjutnya guiding activity 1. Yang A, dipunyai augmented matrix berikut. Matriks dengan
ordo 2 kali 3 dengan entry 2, 3, 19, min 3, 1, min 12. Lakukanlah proses operasi baris elementer sedemikian sehingga diperoleh augmented matrix berikut 1, 0, 5, 0, 1, 3. Kemudian yang B, perhatikan proses operasi baris elementer berikut. Matriks 3, 5, 16, 4, min 1, 5 dioperasikan sepertiga R1, berarti baris pertama dikali sepertiga, maka hasilnya menjadi 1, 5 per 3, 16 per 3, 4, min 1, 5. Kemudian R2 min 4 R1. Nah, R2 berarti 4 dikurang 4 kali 1. 4 dikurang 4, 0. Berarti 0, lalu min 1 dikurang min 4 dikali 5 per 3, yaitu min 23 per 3. Kemudian 5 dikurang 4 dikali 16 per 3, hasilnya min 49 per 3. Maka matriksnya menjadi 1, 5 per 3, 16 per 3, 0, min 23 per 3, min 49 per 3. Lalu R1, R2 ditukar antara baris 1 dengan baris kedua sehingga menjadi 0, min 23 per 3, min 49 per 3, 1, 5 per 3, 16 per 3. Kemudian min 3 per 23 R1, berarti baris pertamanya dikalikan dengan min 3 per 23 sehingga menjadi 0, 1, 49 per 3, 1, 5 per 3, 16 per 3. Kemudian R2 min 5 per 3 R1 R2, berarti 1 dikurang 5 per 3 R1, maka menjadi tetap ya. Lalu yang kolom kedua, baris kedua kolom kedua 5 per 3 dikurang 5 per 3 dikali 1, berarti 0. Nah, sehingga matriksnya menjadi 0, 1, 49 per 3, 1, 0, 123 per 69. Nah, apakah proses operasi baris elementer tersebut benar? Jelaskan. Guiding Research 2. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Yang selanjutnya, bentuk echelon baris. Suatu matriks dapat dikatakan memiliki bentuk echelon baris jika memenuhi ketiga kriteria berikut. Yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Baris ini disebut mempunyai leading 1. Seperti matriks di bawah ini. 1, 0, min 4, 2, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 2, 3. Nah, untuk baris pertama, bilangan tak 0 pertamanya 1. Untuk baris kedua, bilangan tak 0 pertamanya juga 1. Dan baris ketiga, bilangan tak 0 pertamanya 1. Kemudian kriteria yang kedua, jika terdapat baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan pada baris terakhir pada matriks. Nah, untuk matriks yang ini, itu baris ketiga terdapat semua elemennya 0, jadi harus ditaruh di terakhir atau paling bawah. Nah, untuk kriteria yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 baris yang di atasnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini baris pertamanya, angka 1-nya di kolom pertama, baris kedua angka 1-nya ada di kolom kedua, baris ketiga angka 1-nya ada di kolom ketiga, dan seterusnya. Bisa dilihat ya teman-teman untuk contohnya.
di mana lambang bintang ini merupakan bilangan real sebarang. Contoh bentuk eselan baris. Berikut adalah contoh bentuk eselan baris. Matriks yang pertama, 1, 4, min 3, 7, 0, 1, 6, 2, 0, 0, 1, 5. Nah, untuk matriks ini sudah termasuk bentuk eselan baris ya, karena di setiap barisnya sudah terdapat bilangan tak nolnya itu 1. Terus contoh yang kedua, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, untuk contoh yang kedua ini, di mana di kriteria sebelumnya tadi, jika ada baris yang terdapat elemennya 0 semua, maka dia ditaruh di bawah. Nah, sehingga contoh ini juga termasuk bentuk eselan baris. Kemudian contoh yang ketiga, 0, 1, min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini juga sama seperti contoh yang kedua. Ketiga matriks ini merupakan contoh bentuk eselan baris. Guiding question ketiga. Diketahui sebuah persamaan linear dua variabel di mana x plus 2y sama dengan 2 dan 2x plus 4y sama dengan 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Diketahui SPL-nya x plus 2y sama dengan 2, 2x plus 4y sama dengan 8. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss diperoleh menjadi matriks 1, 2, 2, 2, 4, 8. Dengan menyederhanakan bentuk baris kedua, yaitu dengan operasi R2 min 2 R1, R2 min 2 R1, R2 2 dikurang 2 R1, 2 dikali 1 2, jadi 2 dikurang 2 0. Kemudian 4 min 2 dikali 2 4, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian 8 min 2 kali 2, 8 dikurangi 4, jadinya 4. Maka hasil akhirnya 1, 2, 3, 0, 0, 4. Nah, dari bentuk matriks di atas ditemukan ketidakkonsistenan, yaitu ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, hasilnya 4. Atau kita bisa tulis 0 plus 0 tidak sama dengan 4. Jadi, SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, yang selanjutnya guiding question 4. Selesaikan SPL di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss. Persamaannya 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3, x plus 3y plus z sama dengan 2. Nah, persamaan tersebut kita masukkan ke dalam matriks sehingga menjadi 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3, 1, 3, 1, 2. Kemudian kita tukar antara baris pertama dengan baris ketiga sehingga menjadi 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, min 3, 2, 5, 3, 1. Kemudian kita operasikan R2 min 3 R1, R2 berarti 3 dikurang 3 kali R1, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu 4 dikurang 3 kali 3, min 5. Kemudian 2 dikurang 3 kali 1, min 1. Kemudian min 3 dikurang 3 kali 2, berarti min 9. Sehingga matriksnya menjadi 1, 3, 1, 3, 0, min 5, min 1, min 9, 2, 5, 3, 1. Kemudian R3 min 2 R1 sehingga menjadi 1, 3, 1, 2, 0, min 5, min 1, min 9, 0, min 1, 1, min 3. Kemudian R2 min 6 R3. R2 berarti min 5 dikurang 6 dikali min 1, maka menjadi 1. Kemudian min 1 dikurangi 6 kali 1 sama dengan min 7. Kemudian min 9 dikurangi 6 dikali min 3, maka 9. Nah, kemudian R3 plus R2 berarti baris ketiga ditambah baris kedua sehingga menjadi 1, 3, 1, 2, 0, 1, min 7, 9, 0, 0, min 6, 6. Yang terakhir min 1/6 R3. Nah, baris ketiganya kita kalikan min 1/6 sehingga matriksnya menjadi
Hasil akhirnya 1, 3, 1, 2, 0, 1, min 7, 9, 0, 0, 1, min 1. Diperoleh hasil sistem persamaan linear baru sebagai berikut. Sehingga persamaan pertamanya menjadi X plus 3Y plus Z sama dengan 2, Y min 7Z sama dengan 9, dan Z sama dengan min 1. Nah, dengan menggunakan metode campuran, diperoleh X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Guiding Resort 3. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Eselon baris tereduksi. Suatu matriks dapat dikatakan memiliki bentuk eselon baris tereduksi jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, matriks yang memenuhi kondisi bentuk eselon baris. Nah, bentuk eselon baris sudah kita pelajari di sebelumnya. Kemudian setiap kolom yang memuat leading 1, elemen lain semuanya 0. Nah, berikut ada beberapa contoh bentuk eselon baris tereduksi. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk bintang di sini yaitu bilangan real sebarang ya. Ini merupakan contoh eselon baris tereduksi. Nah, untuk matriks yang pertama nih, 1002, 0107, 001 min 3. Kemudian matriks yang kedua, 100, 010, 001. Matriks yang ketiga, 01 min 2, 01, 00013, 00000, 00000. Nah, jangan lupa jika elemennya semuanya 0 maka ditaruh di akhir atau paling bawah. Kemudian matriks 0000. Nah, ini merupakan contoh bentuk eselon baris tereduksi. Guiding question 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 12 dan 4x min 3y sama dengan 6 dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari SPL itu kita masukkan ke dalam matriks, berarti menjadi 2, 3, 12, 4, min 3, 6. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan diperoleh, nah, baris pertama kolom pertamanya kan 2. Nah, itu kita harus ubah menjadi 1 sehingga setengah R1 kita bagi setengah, maka menjadi 1, 3 per 2, 6, 4 min 3, 6. Nah, baris kedua kolom pertama kan 4, itu harusnya 0, makanya kita akan R2 min 4 R1. Berarti 4 min 4 dikali 1, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kemudian min 3 min 4 dikali 3 per 2 sama dengan min 9. Kemudian 6 dikurang 4 kali 6, 6 dikurangi 24 sama dengan min 18. Nah, sudah. Lalu baris kedua kolom pertama itu harus terdapat angka 1. Elemen tak nolnya baris kedua itu 1. Maka min 9-nya harus jadi 1. Maka min 1 per 9 R2 menjadi 1, 3 per 2, 6, 0, 1, 2. Nah, kemudian 3 per 2-nya harus kita jadikan 0. Maka R1 min 3 per 2 R2. Sehingga ketemu 1, 0, 3, 0, 1, 2. Diperoleh hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Guiding question 6. Diketahui sebuah persamaan linear 3 variabel di mana x1 plus x2 plus 2x3 sama dengan 8, min x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 1, dan 3x1 min 7x2 plus 4x3 sama dengan 10. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan.
Nah, persamaan tersebut kita masukkan ke dalam matriks sehingga menjadi 1, 1, 2, 8, min 1, min 2, 3, 1, 3, min 7, 4, 10. Kemudian kita operasikan R21, 1. Maka min 1 plus 1 sama dengan 0, min 2 plus 1 sama dengan min 1, kemudian 3 plus 2 sama dengan 5, kemudian 1 plus 8 sama dengan 9. Kemudian R31 min 3, R31 min 3, maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0, kemudian min 7 dikurangi min 3 sama dengan min 10, kemudian 4 dikurangi min 6 sama dengan min 2, kemudian 10 dikurangi min 24 sama dengan min 14. Kemudian kita operasikan R2 min 1 sehingga menjadi 1, 1, 2, 8, 0, 1, min 5, min 9, 0, min 10, min 2, min 14. Nah, kita operasikan R12 min 1, berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0, kemudian 2 min berarti jadi plus, 2 plus 5 sama dengan 7, kemudian 8 min 9 berarti 8 tambah 9 sama dengan 17. Kemudian R32 10, maka min 10 ditambah 10 0, min 2 ditambah min 50 berarti menjadi min 52. Kemudian min 14 tambah min 90 jadi min 104. Kemudian R3 min 1 per 52, maka menjadi baris ketiganya kita kalikan dengan min 1 per 52, maka menjadi 1, 0, 7, 17, 0, 1, min 5, min 9, 0, 0, 1, 2. Kemudian R13 min 7, R23 5, sehingga hasil akhirnya menjadi 1003, 0101, 0012. Diperoleh hasil X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linier homogen tersebut, himpunan penyelesaiannya yaitu 3,1,2. Guiding Activities 2. Nomor 1. Dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, tentukan jenis penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. 2x1 plus 5x2 plus x3 sama dengan 9, x1 plus 3x2 plus 4x3 sama dengan min 2, x1 plus 2x2 min 2x3 sama dengan 9. Nomor 2. Rehan merupakan seorang yang memiliki hobi memelihara ikan hias. Suatu hari, Rehan membeli akuarium baru yang berbentuk balok. Ketika sampai rumah, ia akan mengisi air ke dalam akuarium tersebut sebanyak 2/3 volume akuarium. Berapa banyak air yang diperlukan Rehan jika dia hanya mengetahui keliling dari alas akuarium, yaitu 76 cm, keliling dari sisi tegak depan, yaitu 80 cm, dan keliling sisi samping kanan, yaitu 68 cm. Nomor 3, di suatu hutan ada 3 ekor landak dan 3 ekor ular yang akan melahirkan telur. Pada tahun pertama hanya 2 ekor landak dan 3 ekor ular yang menghasilkan 8 telur. Pada tahun selanjutnya terdapat 5 telur yang dihasilkan dari 3 ekor landak dan 1 ekor ular. Jika pada tahun selanjutnya semua binatang pada hutan tersebut menghasilkan telur, berapakah jumlah telur yang dihasilkan pada tahun tersebut? Sertakan interpretasi geometri yang sesuai dengan sistem persamaan linier tersebut. Assessment. Mahasiswa dapat menyelesaikan beberapa tugas berikut untuk memastikan keterpenuhan materi ajar. Berikut adalah tugas yang harus dikerjakan secara individu. Untuk nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. X2 plus X3 sama dengan X4 sama dengan 0, 3x1 plus 3x3 min 4x4 sama dengan 7, x1 plus x2 plus x3 plus 2x4 sama dengan 6, 2x1 plus 3x2 plus x3 plus 3x4 sama dengan 6. Nomor 2, dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier di bawah ini. Nah, ini untuk sistem persamaan linearnya. Nah, untuk mahasiswa jangan lupa melakukan refleksi diri ya terkait pembelajaran ini dengan menggunakan STEM dengan
challenge based learning. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang sudah ada di link di bawah ini ya. Nah, sekian video pembelajarannya. Untuk mahasiswa jangan lupa tugasnya dikerjakan dan mengisi kuesionernya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.